For unto us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Yesaya 35 ayat 1-2. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Ketika dia datang, padang-padang dan bunga-bunga turut datang untuk menyembahnya, untuk melihat kemuliaan Allah kita. Begitu pula dengan kita. Kita mau datang untuk menyembahnya, mengakui dia Tuhan dan Raja kita. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Dia yang adalah terang mau datang ke dunia yang gelap ini, light of the world. Light of the world, you step down into darkness, opened my eyes, let me see beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sins upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sins upon that cross. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan, menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami berdoa agar kiranya ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan Engkau.
Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami naikkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman tahu nggak kalau bayi itu waktu dia baru lahir sampai umur 6 bulan dia cuma boleh minum ASI doang. Dia nggak boleh makan makanan lain, nggak boleh minum minuman lain. Itu yang bisa bikin dia pertumbuhannya maksimal. Karena ASI itu dikasih udah pas banget nutrisinya sama yang bayinya perlu. Pas juga ada antibodi buat pertahanan tubuh bayinya yang belum bisa produce antibodi sendiri. Nah, teman-teman, bayi itu adalah kita yang lahir baru di dalam Kristus, yang seharusnya makan itu cuman dari Tuhan aja. Kita dapat nutrisi cuman dari Tuhan aja, karena Tuhan yang bisa penuhin kebutuhan nutrisi kita. Dia yang tahu exactly harus kayak apa, dan dia juga yang bisa kasih pertahanan tubuh kita itu, kayak antibodi yang dikasih mamanya ke anak itu. Tapi kita sering kali nih, kita suka lihat kayak misalnya kayak bayi itu, kayak mamanya bayi itu lihat air terus kesannya kayaknya itu baik gitu. Padahal itu kalau bayinya dikasih minum air, nanti dia jadi nggak maksimal minum asinya karena dia keburu kenyang dulu. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Kita suka terdistraksi sama hal-hal yang sepertinya kita pikir itu baik gitu untuk kita. Atau mungkin kita jelas-jelas sudah tahu itu kita nggak boleh kerjain. Tapi ya, we do it anyways. Makanya itu teman-teman, saat ini saya mau ajak kita semua untuk datang ke hadapan Tuhan. Kita mau memohon pengampunan Tuhan jika selama ini kita udah terdistraksi. Kita udah terlalu kenyang sebelum mendapat makanan dari Tuhan. Jadi akhirnya kita gak bisa dapat apa-apa dari Tuhan, karena udah gak ada space-nya lagi. Jadi mari teman-teman, kita pakai waktu ini, kita mau mengakui semua dosa-dosa, semua kesalahan kita yang sudah mendukakan Tuhan, baik itu disengaja maupun disengaja. Pengakuan dosa. Bagi teman-teman yang sudah siap, saya mengajak kita semua untuk menaikkan pujian ini. Salibnya, salibnya, akan selamanya mulia. Air hidup
kami Tuhan, anak-anak-Mu yang datang untuk memohon pengampunan daripadamu. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami seringkali terdistraksi. Kami seringkali mencari makanan di luar dari Engkau. Dan akhirnya kami terlalu kenyang untuk dapat datang kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan atas semua kesalahan kami, baik yang kami sengaja perbuat ataupun yang tidak sengaja kami perbuat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yesaya 35 ayat 3-4. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Mari teman-teman, kita mau menerima sukacita yang dari surga, yang lahir untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Terima sukacita surga. Kita memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesaya 35 ayat 5-6. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Mari teman-teman, kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Dan di minggu Advent ini, kita mau menyiapkan diri kita untuk menyambut kelahiran-Nya. Karena ketika Dia datang, seluruh dunia bersorak-sorai.
sebab dari Dialah keselamatan kita. O come, Emmanuel. O come, and ransom captive Israel, that mourns in lonely exile here, until the Son of God appears. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh GI Lim Hendra. Shalom teman-teman, kita bersyukur untuk hari ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Meskipun secara virtual, kita tetap bersyukur. Karena ini adalah anugerah Tuhan, teknologi memungkinkan kita untuk bisa tetap ibadah meskipun secara online dan kita berada di tempat kita masing-masing atau di rumah masing-masing. Teman-teman, sebelum kita baca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Untuk hari ini kami boleh beribadah dan saat ini kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus kiranya menolong hamba dalam segala kelemahan kekurangan hamba. Supaya hamba dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Dan semua teman-teman dimanapun mereka berada juga bisa sama-sama memahami firman-Mu. Dengan pertolongan Roh Kudus kami juga bisa lakukan dalam hidup kami. Bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, firman Allah ini juga boleh menjadi kekuatan penghiburan buat kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10, tapi kita tidak akan baca semuanya. Saya akan membacakan ayat 1 sampai 7 terlebih dahulu. Hanya ayat 1 sampai ayat 7. Teman-teman bisa mengikutinya di dalam Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Teman-teman, saya percaya sebagian besar dari kita pasti sudah nonton film terlaris sepanjang masa, yaitu film Avengers ya. Avengers yang dua film terakhirnya yang ngehits banget, Infinity War sama Endgame. Nah teman-teman pasti kalau sudah nonton, teman-teman ingat adegan terakhir dari Infinity War itu. Ada satu adegan di mana Tony Stark, kemudian ada Doctor Strange, ada Spider-Man, ada Guardian of Galaxy ya. Ada beberapa orang superhero bertarung dengan Thanos ya. Dengan Thanos yang kuat banget, yang susah banget dikalahin ya. Nah waktu di dalam pertempuran itu sedang hebat-hebatnya para Avengers ini melawan Thanos.
Terus Dr. Strange menyempatkan diri untuk bersemedi, semacam bersemedi, dan dia kan punya kemampuan untuk melihat masa depan. Jadi waktu di dalam dia bersemedi, dia melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan, kemungkinan apa yang bisa dilakukan untuk mengalahkan Thanos. Di saat itu, wah, waktu dia lagi gini-gini ya, lagi dia melihat ke masa depan, kemudian begitu selesai, dia memberikan kode ya. Waktu dia lagi selesai dia udah lihat masa depan, dia kasih kode ke Tony Stark ya. Dia kasih kode, ada satu kemungkinan dari berapa kemungkinan teman-teman? Dari 14.605 kemungkinan yang dia lihat, cuma ada satu harapan. Cuma ada satu jalan keluar untuk mengalahkan Thanos. Tapi karena keterbatasan waktu, teman-teman ya, durasinya kan nggak mungkin. Dia habis lihat itu, terus dia cerita. Terus Tony Stark sempat nanya, ceritain dong gimana? Film jadi nggak seru dong ya. Itu kan lagi lawan sama Thanos kan. Kalau dia cerita ntar si Thanos denger juga udah jadi spoiler buat Thanos. Dan juga jadi spoiler buat kita penonton. Filmnya jadi nggak seru, kita nggak bakal menonton Endgame kan. Jadi dia cuma bilang, ada satu kemungkinan. Terus Tony Stark nggak tahu tuh kemungkinannya apa. Kita penonton juga nggak tahu. Terus tiba-tiba dia kasih time stone-nya. Kan dia penjaga time stone ya, dia kasih time stone-nya ke Thanos, terus Tony Stark bingung. Habis dia kasih, terus si Thanos-nya udah lengkap ya di gauntlet-nya, semua batu Infinity Stones-nya itu, kemudian dia jentikin jarinya. Habis jentikin jarinya, separuh populasi dunia tewas, termasuk Dr. Strange-nya juga tewas ya, jadi debu juga hilang. Si Tony Stark bingung dong, katanya ada satu harapan, tapi nggak dijelasin harapannya apa. Ya, kemudian di dalam kebingungan dan ketidakjelasan dan Thanos yang seolah-olah sudah menang, teman-temannya udah banyak yang mati, separuh populasi tewas gitu ya. Wah, terus akhirnya si Thanos pergi, menyisakan si Tony Stark sama beberapa teman-teman yang hidup. Lalu di dalam kebingungan kita lihat di Endgame ya. Dalam kebingungan dan dalam perasaan hopeless, seperti tidak ada harapan, seolah-olah udah kalah di dalam pertempuran itu, si Tony Stark akhirnya memilih nggak lagi mau berjuang ya. Dia kumpul sama keluarganya, sama anak, sama istrinya. Kemudian yang paling parah adalah si Thor. Thor itu tiba-tiba jadi gendut, teman-teman ya. Kita lihat adegannya, dia jadi gendut dan dia ngapain? Dia cuma foya-foya main game, hidupnya udah nggak jelas, dan dia minum-minum bir dan sebagainya ya. Nah teman-teman, meski ini cuma film, tapi ini adalah sebuah gambaran yang logis. Gambaran logis tentang apa teman-teman? Gambaran logis bahwa hidup ini akan jadi berantakan ketika kita nih manusia kehilangan pengharapan teman-teman. Kalau kita udah nggak ada pengharapan lagi, wah hidup kita bisa jadi berantakan ya. Seperti gambaran Thor dan teman-temannya di awal-awal film Endgame itu teman-teman. Karena itulah Nabi Yesaya di dalam teks yang kita baca tadi, dia memberitakan kabar ya, kabar pengharapan buat umat Israel di zaman itu yang sedang menghadapi banyak kesulitan juga. Sama seperti kita semua di atas dunia ini nih, di masa sekarang ini yang juga sedang menghadapi banyak kesulitan, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, teman-teman. Nah, teman-teman, berita pengharapan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 35 ini, pertama Nabi Yesaya itu menjelaskan bahwa dengan penyebutan ya, dia menyampaikan berita pengharapan ini dengan penyebutan atau penggambaran tentang padang gurun, teman-teman. Disebut seperti ini di ayat 1 ya, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Teman-teman, penyebutan padang gurun, padang kering, dan padang belantara ini itu punya makna keterkaitan dengan sejarah bangsa Israel ya, yang banyak menghabiskan waktunya di padang gurun, teman-teman. Kalau teman-teman ingat cerita bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir, waktu mereka keluar dari perbudakan Mesir, mereka itu digembleng oleh Tuhan cukup lama, puluhan tahun, itu di padang gurun, teman-teman. Jadi padang gurun ini menjadi satu tempat ya, tempat yang punya makna keterkaitan dengan spiritualitas, dengan kerohanian, dengan relasi umat Tuhan dengan Tuhan, teman-teman ya. Dalam hal ini bangsa Israel itu kerohaniannya digembleng, mereka didisiplinkan, mereka dibentuk mentalitas di dalam segala pergumulan, interaksi dan relasi mereka dengan Tuhan di padang gurun, teman-teman.
Nah, jadi sekali lagi padang gurun di sini punya makna ya yang berkaitan erat dengan spiritualitas atau kerohanian dan relasi umat Tuhan dengan Tuhan, teman-teman. Nah, sekarang dikontraskan ya, penggambaran padang gurun ini dikontraskan di ayat 2 dengan penyebutan 3 nama tempat, yaitu Libanon, Karmel, dan Saron. Saya bacakan ya, di ayat 2 dikatakan demikian. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Teman-teman, Libanon, Karmel, dan Saron ini apa sih? Ini adalah nama tempat, teman-teman. Nama tempat yang bagus banget. Libanon itu adalah nama gunung yang tercatat juga di 1 Raja-Raja pasal 5. 1 Raja-Raja pasal 5 memberi penjelasan bahwa gunung Libanon itu terkenal dengan pohon-pohon aras ya, pohon-pohon di dalam bahasa Inggris pohon cedar yang besar-besar, yang kayunya kuat-kuat. Bahkan Raja Salomo waktu mendirikan bait Allah itu tuh sampai pakai kayu aras dari pohon-pohon yang ada di Gunung Libanon itu. Di 1 Raja-Raja pasal 5 dicatat dengan jelas ya. Dan di dalam Yesaya 10 ayat 34, Yesaya 10 ayat 34 di sana juga ada penjelasan atau ada keterangan bahwa pohon-pohon di Libanon ini, di Gunung Libanon ini memang pohon-pohon ini hebat. Kualitasnya benar-benar udah diakui pada masa itu, teman-teman ya. Lalu kita lihat sekarang Karmel. Karmel itu adalah nama pegunungan yang juga terkenal dengan keindahannya, teman-teman ya. Karmel itu tempat yang subur ya, yang tanamannya itu hijau-hijau ya. Jadi yang curah hujannya cukup tinggi sehingga tanamannya pada hidup di sana dan pemandangannya bagus sekali. Dan Saron itu juga adalah satu nama dataran yang juga terkenal dengan keindahannya. Karena bunga-bunga banyak bermekaran di sana ya. Karena terkenal juga dengan tanahnya yang subur. Sehingga semua bunga-bunga itu bisa berwarna dan bermekaran di sana. Nah teman-teman, sekarang kita lihat ya. Padang gurun dikontraskan dengan Libanon, Karmel, dan Saron. Yang secara geografis letaknya memang sangat berjauhan. Padang gurun sama 3 tempat ini jauh. Secara alamiah juga sangat kontras. Padang gurun itu kering, gersang. Tetapi 3 tempat ini hijau, seger, dan indah, teman-teman. Apa maknanya, teman-teman? Makna yang mau ditekankan di sini adalah berita pengharapan yang pertama. Yaitu bahwa kondisi spiritual yang kering dan gersang akan berubah menjadi semarak yang penuh keindahan dan memancarkan kemuliaan bagi Tuhan. Teman-teman, ini ada satu berita pengharapan ya. Kalau kondisi spiritualitas kita, kondisi kerohanian kita sedang kering, firman Tuhan katakan itu akan bisa berubah ya. Menjadi sesuatu kondisi yang segar, kondisi yang semarak, kondisi yang indah. Yang benar-benar akan memancarkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Teman-teman, ini satu berita penghiburan dan pengharapan buat umat Tuhan di masa itu dan juga buat kita sekarang. Mungkin selama ini kita ibadah online kita merasa kering gitu ya. Kita rasa kalau kita bisa datang ke gereja secara onsite atau offline itu rasanya lebih menolong. Tapi kalau ibadah seperti sekarang kita lihat misalnya YouTube atau lewat Zoom atau lewat platform apapun yang sifatnya online, kita tuh ada rasa lebih sulit. Tapi teman-teman jangan patah harapan ya. Karena firman Allah hari ini mengingatkan kondisi yang terasanya seperti kering, seperti padang gurun itu, di dalam anugerah Tuhan ada pengharapan Tuhan bisa mengubahnya menjadi sebuah keadaan yang bertolak belakang ya. Sebuah keadaan yang penuh semarak, yang penuh dengan kesegaran, yang bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, berita pengharapan yang kedua teman-teman, kalau tadi kita diajak untuk seolah melihat keadaan spiritualitas kita seperti keadaan sekeliling kita. Melihat padang gurun, melihat gunung, melihat daerah-daerah di sekeliling kita. Sekarang firman Allah mengajak kita untuk melihatnya lebih dekat, lebih personal, lebih ke dalam diri kita. Yaitu begini teman-teman ya. Di ayat 3 itu ada keterangan begini. Ayat 3 berbunyi, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Teman-teman, di sini kita diajak untuk melihat sebuah keadaan bahwa keadaan yang buruk itu dapat membuat semangat dalam diri kita menjadi patah dan lemah, teman-teman. Sehingga seolah-olah tangan kita ini jadi lemah lesu. Kaki dan lutut kita itu seperti goyah, teman-teman ya. Jadi kalau keadaan yang buruk itu bisa melemahkan diri kita ya. Bisa membuat seperti kita udah tidak bertenaga, tidak berkekuatan lagi untuk menjalani kehidupan ini. Nah, situasi seperti ini mirip dengan situasi pada awal-awal pandemi itu diumumkan misalnya di negara kita. Kalau teman-teman ingat ya, pada bulan Maret ketika pemerintah kita mengumumkan sudah ada pasien yang kena COVID, reaksi masyarakat pada umumnya adalah
panik dan takut ya, mulai borong sembako, mulai borong masker, mulai borong hand sanitizer. Kenapa pemborongan itu terjadi? Penimbunan juga beberapa tempat terjadi karena takut ya. Takut menghadapi kayaknya ada krisis, ada kesulitan yang menakutkan di depan yang kita nggak tahu bagaimana cara menghadapinya. Jadi udah takut. Bahkan di dalam ketakutan itu mungkin sebagian kita ya, mungkin juga diri kita juga alamin atau orang-orang sekitar kita ngalamin seperti yang digambarkan firman Tuhan ini. Tangan kita seperti lemah, lesu, kaki kita seperti goyah. Dan di ayat 4 dikatakan hati kita juga bisa jadi tawar ya. Dan hati kita bisa jadi lemah. Karena apa? Karena ada ketakutan ya. Hati yang menjadi tawar di sini di dalam terjemahan bahasa aslinya itu bukan hanya tawar seperti tidak ada rasa, tetapi debarannya itu cepat ya. Kapan hati kita berdebar dengan sangat cepat, jantung kita maksudnya, yaitu pada saat kita takut. Nah teman-teman, dalam kondisi yang takut seperti ini, firman Tuhan juga memberitakan sebuah pengharapan buat kita. Nah berita pengharapan kedua yang penting adalah begini teman-teman. Kondisi kelemahan dan ketidakberdayaan serta ketakutan kita akan berubah juga menjadi kekuatan, keberdayaan, dan keberanian di dalam Tuhan. Teman-teman lihat ayat 3 dan 4 beritanya bukan hanya memberitakan tentang lemah lesu, lutut goyah, tetapi di sana dikatakan ada kata-kata pengharapan tentang kuatkanlah hati, janganlah takut. Nah teman-teman, perubahan-perubahan yang bisa terjadi, pengharapan yang diberikan kepada kita ini, itu semua bisa terjadi karena apa teman-teman? Jawabannya ada di struktur dari Yesaya pasal 1 sampai Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai ayat 7 ini teman-teman. Teman-teman kalau kita perhatikan baik-baik 7 ayat ini, ternyata ini ada satu struktur sastra yang unik. Bahasa kerennya itu adalah kiasmus. Apa itu ya kiasmus? Kiasmus itu kalau kita lihat bentuk struktur sastranya, itu kalau ditulis bagian atas sama bagian bawahnya itu ada kemiripan. Lalu bagian berikutnya sama bagian berikutnya dari bawah itu ada kemiripan. Jadi kayak seperti mengerucut, menyempit begitu. Lalu nanti kemudian di tengah-tengahnya itu menjadi klimaksnya, menjadi intinya, menjadi penekanan pesan yang mau disampaikan oleh penulis kitab ini. Teman-teman kalau kita lihat misalnya ayat 1 sampai ayat 7 teman-teman ya. Itu ternyata ada kemiripan dalam hal transformasi ciptaan. Tadi kan saya katakan di ayat 1 padang gurun ya. Di firman Tuhan katakan itu bisa berubah ya. Padang gurun akan bersorak-sorai, bisa berubah seperti pegunungan yang segar dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat ayat 7 itu juga ada penggambaran tentang ciptaan. Oke, kalau kita lihat misalnya ya, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam. Tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Tempat serigala berbaling akan tumbuh tebu dan pandan. Jadi ada penggambaran tentang transformasi atau perubahan ciptaan juga. Terus masuk berikutnya, di bagian ayat 3 itu adalah transformasi ketidakberdayaan manusia. Yaitu apa yang tadi saya sebutkan tentang tangan yang lemah lesu, kaki ya, lutut yang goyah. Tapi kalau kita lihat di bagian bawahnya, yaitu di ayat 5 sampai 6a, juga ada transformasi ketidakberdayaan yang sama. Yaitu apa? Misalnya mata orang-orang buta ya. Itu kan berkaitan dengan ketidakberdayaan manusia kan. Terus kemudian telinga orang-orang tuli akan dibuka. Waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Ketidakberdayaan manusia. Nah barulah masuk ya. A sama A aksen, B sama B aksen. Kemudian masuk ke tengahnya adalah C. Dan C ini di bagian tengahnya itu adalah kunci jawabannya. Teman-teman, di bagian tengahnya adalah deklarasi kedatangan penyelamatan Tuhan. Yang disebutkan di dalam ayat 4 yang berbunyi demikian. Kuatkanlah hati. Janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Wow teman-teman, inilah alasan kenapa kita bisa punya pengharapan yang besar itu. Karena Tuhan memberikan janji bahwa Allah akan datang untuk menyelamatkan kita. Kedatangan Allah yang menyelamatkan kita itu digenapi melalui apa? Melalui kedatangan Tuhan Yesus yang lahir 2000 tahun lalu di dalam peristiwa Natal yang akan segera kita rayakan. Kita tahu dari mana bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu adalah penggenapan dari Yesaya 35 ayat 4 ini teman-teman. Tahu dari ini teman-teman ya. Tahu dari Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat 1 sampai 5 itu ada
ada penjelasan tentang Yohanes Pembaptis sedang dipenjara. Terus waktu Yohanes Pembaptis dipenjara, Yohanes Pembaptis itu bertanya-tanya, apakah Tuhan Yesus nih itu adalah Mesias yang dijanjikan itu, yang ditunggu oleh umat Israel sekian lamanya, apakah yang ditunggu itu ini Tuhan Yesus nih? Lalu karena dia bingung, dia minta murid-muridnya untuk bertanya pada Tuhan Yesus. Lalu murid-muridnya datanglah kepada Tuhan Yesus dan bertanya, Guru, apakah engkau Mesias yang dijanjikan itu, yang harus kami tunggu, yang kami tunggu selama ini, ataukah kami perlu menantikan yang lain? Lalu Tuhan Yesus menjawab di Matius pasal 11 ayat 4 sampai 5 berbunyi demikian, teman-teman ya. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Perhatikan kata-kata Tuhan Yesus. Itu mirip sekali dengan tadi ayat 5 sampai ayat 6 yang kita baca, teman-teman ya. Itu adalah penggenapan dari Yesaya 35 ini. Maka jelaslah bahwa betul kedatangan Tuhan Yesus adalah penggenapan dari janji yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ya di dalam Yesaya pasal 35 ini. Nah, kesimpulan dari berita pengharapan ini apa, teman-teman? Kesimpulannya seperti ini. Present sadness akan berubah menjadi future gladness. Kesedihan saat ini, kesusahan saat ini akan berubah menjadi kesenangan, kebahagiaan masa depan. Karena apa, teman-teman? Karena God's goodness and greatness. Karena kebaikan Tuhan dan kebesaran Tuhan yang datang menyelamatkan kita melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dunia. Nah, sekarang mari kita renungkan. Apa maksud berita pengharapan ini disampaikan kepada umat Tuhan pada saat itu dan juga disampaikan kepada kita semua nih, umat Tuhan di masa sekarang. Apa maksudnya, teman-teman ya? Ada satu ungkapan yang berbunyi demikian, teman-teman ya. Bahwa manusia dapat bertahan hidup di dalam 40 hari tanpa makanan ya. Teman-teman mungkin pernah mendengar beberapa cerita ada orang-orang yang berpuasa 40 hari nggak makan ya, tapi dia masih bisa bertahan hidup. Ya karena memang bisa tuh orang bertahan 40 hari tanpa makan ya. Orang juga bisa bertahan 4 hari tanpa minum ya. Mungkin karena persediaan air dalam tubuhnya sangat cukup. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar kisah ada orang yang pernah tertimbun reruntuhan karena gempa dan sebagainya. Lewat dari 4 hari baru diselamatkan, ternyata masih hidup ya. Karena mungkin ya kandungan air dalam tubuhnya masih cukup. Nah, orang juga bisa bertahan 4 menit tanpa bernafas. Karena ada orang yang bisa tahan napas cukup lama ya. Dia bisa tahan napas 4 menit, nggak napas, dia masih hidup. Tapi ungkapan ini berkata, orang tidak bisa bertahan hidup 4 detik tanpa harapan. Teman-teman, di dalam masa-masa kritis ya, pasien-pasien yang terbaring kritis, dokter selalu berkata, yang membuat dia bisa terus bertahan hidup karena dia mau berharap untuk tetap hidup. Kadang-kadang si pasien itu ingat mamanya, ingat orang tuanya, ingat anaknya, ingat keluarganya, ingat suaminya, ingat istrinya. Maka itu memacu dia, aku harus terus hidup. Dia jadi 4 detik itu dia terus berjuang dan berharap untuk tetap bertahan hidup. Tapi kalau dia udah nyerah, dia udah nggak ada pengharapan, dia udah nyerah, 4 detik itu juga udah nggak bisa bertahan, teman-teman. Maka dia akan meninggal dunia. Teman-teman, ada satu kisah film ya, saya nonton film ini, saya petik pelajaran, ini film fiksi ya, judulnya The Mist. Mungkin sebagian teman-teman udah nonton ya. Kisah tentang kabut, mist itu bahasa Inggris artinya kabut. Ada kabut misterius yang satu kali melanda satu kota ya di Amerika Serikat. Waktu melanda kota itu, wah itu apa kabutnya itu ternyata di dalam kabutnya ada makhluk misterius, teman-teman ya. Makhluk yang serem, monster-monster yang bisa makan manusia begitu ya. Ceritanya waktu itu si pemeran utama dia bawa satu anak pergi ke satu supermarket untuk beli kebutuhan sembako. Karena sebelum kabut itu datang ke kota mereka, ada badai besar yang membuat listrik di kota itu padam. Jadi mereka mau stok lah sembako karena takut badainya berkepanjangan ya. Jadi warga-warga di kota kecil itu pada ngumpul di supermarket lagi ngantri beli keperluan keperluan sehari-hari. Nah, tapi tiba-tiba waktu mereka ada di supermarket, kabutnya datang. Jadi mereka semua bersembunyi dan berlindung di supermarket itu. Lalu di balik kabut itu mereka lihat deh ya, sosok-sosok makhluk monster misterius itu menyerang beberapa warga yang menjadi korban. Nah, cerita ini berpusat tentang tadi yang saya bilang ya, ada satu bapak membawa satu anak kecil.
Lalu di supermarket itu dia kenalan dengan satu kakek-kakek, dengan satu nenek-nenek, lalu dia berkenalan juga dengan satu wanita ya. Singkat cerita, ada 5 orang seperti kalau teman-teman bisa lihat gambarnya ya, ada 5 orang ini kayak pemeran utamanya lah, mereka yang berusaha untuk survive di tengah krisis kabut yang menakutkan itu ya. Lalu waktu mereka di supermarket itu, mereka berpikir kita harus cari jalan keluar. Singkat cerita, si cowok pemeran utama ini bilang, aku tahu mobil aku parkirnya nggak jauh dari supermarket ini. Kita nekat yuk menuju ke mobil itu, nanti kita nyetir dan kita pergi sejauh mungkin untuk keluar dari kesulitan kabut yang menyeramkan ini ya. Lalu singkat cerita mereka berlima mereka berjuang kemudian masuk ke mobil dan mereka berhasil masuk ke mobil. Sampai di mobil terus kemudian mereka bertanya, lalu kita mau kemana dengan mobil ini? Lalu mereka bilang, kita nggak tahu kemana, pokoknya kita berjalan sejauh mungkin. Sampai bensin di mobil ini habis teman-teman ya. Karena mereka udah nggak bisa isi bensin juga kan kabutnya menyerang semua kota, semua orang yang di luar udah jadi korban. Terus lalu mereka nyetir ya. Nah waktu di tengah jalan lagi mereka melewati jalanan yang penuh dengan kabut itu, mereka tiba-tiba merasa ada goncangan-goncangan. Nah di tengah goncangan itu mereka melihat ada sosok makhluk monster yang gede itu tiba-tiba sempat melewati mobil mereka ya. Wah waktu mereka sempat lihat monster itu, waduh makin ciut ya, nyali mereka makin ciut keberanian mereka. Wah terus mereka makin serem ya. Terus mobil itu terus berjalan sampai satu titik akhirnya bensinnya habis. Pas bensinnya habis, terus mereka saling lihat-lihatan. Sekarang gimana dong? Nah, waktu bensinnya habis, terus mereka keluarin satu pistol. Terus si cowok keluarin pistolnya dilihat dalamnya ada 4 peluru. Mereka kan berlima ya. Ada si cowok, ada si cewek, kakek nenek, sama anak kecil. Terus dilihat pelurunya cuma ada 4. Nah, waktu dia lihat peluru ada 4, maksudnya apa? Terus mereka tuh sepakat begini. Kita udah berjuang sekuat tenaga sampai bensin kita habis. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Daripada kita dimakan oleh monster itu, mendingan kita akhiri hidup kita. Lalu si cowok ini bilang, tapi peluru cuma 4. Terus cowok itu bilang begini, 4 peluru ini buat kalian, nanti saya akan menyerahkan diri saya untuk dimakan monster. Dia ngomong gitu ya. Terus singkat cerita, kameranya menyorot dari jauh teman-teman. Itu di dalam mobil, tiba-tiba ada suara letupan 4 kali. Cetor, 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 cetor. Terus waktu kameranya menyorot lagi ke dalam mobil, 4 orang di dalam mobil itu sudah tewas semua ditembak oleh si pemeran utama. Lalu si pemeran utama keluar dari mobil. Dan dengan maksud untuk menyerahkan dirinya untuk dimakan oleh monster itu juga ya. Begitu dia keluar dari mobil, dia berteriak, ayo makan aku, ayo monster makan aku. Tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang besar mendekat ya. Waktu sesuatu yang besar itu mendekat, dia kira itu monster, dia udah siap nih dimakan. Nggak taunya tiba-tiba waktu sesuatu yang besar itu mendekat, kabutnya hilang teman-teman. Waktu kabutnya hilang, ternyata sesuatu yang mendekat itu adalah mobil-mobil tentara yang baru saja mengalahkan semua monster. Jadi krisis itu selesai, masalah itu selesai teman-teman. Persis beberapa detik setelah dia dan 4 orang dalam mobil itu menyerah. Teman-teman waktu dia lihat itu, dia histeris teman-teman. Dia histeris, dia nyesal bukan main. Karena apa? Karena dia kehilangan pengharapan. Lalu dia memutuskan membunuh dirinya. Padahal cuma selang beberapa detik lagi, masalahnya selesai. Mereka udah keluar dari krisis itu teman-teman. Tapi karena dia udah putus pengharapan, udah nggak bisa diputar balik. 4 orang yang ada dekat dia udah mati semua, tinggal dia sendirian yang menyesal setengah mati. Nah teman-teman, saya lihat film itu saya keinget apa teman-teman? Saya keinget ada beberapa anak remaja yang juga hidupnya seperti tidak ada pengharapan lalu memilih mengakhiri hidup. Beberapa hari yang lalu teman-teman mungkin dengar ya, ada anak remaja SMP, remaja putri SMP, info yang saya dengar dia baru kelas 7, kelas 1 SMP teman-teman. Dia bunuh diri, karena apa? Karena ada masalah dalam keluarganya, ada masalah di sekolahnya, dan dia merasa udah nggak ada jalan keluar, nggak ada pengharapan. Lalu dia mengakhiri hidupnya, merasa kematian itu adalah satu-satunya jalan keluar. Aduh teman-teman, padahal firman Allah memberikan pengharapan ya, memberikan jalan keluar buat kita. Mari kita lihat misalnya ayat 8 dan 9 dikatakan, di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Teman-teman, dikatakan orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di jalan kudus itu. Bagaimana menjadi orang-orang yang diselamatkan?
Firman Allah di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 menjelaskan dengan jelas buat setiap kita. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Teman-teman, firman Allah jelas beritahu pada kita. Dengan hati percaya pada Tuhan Yesus, dengan mulut mengaku percaya pada Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan. Terakhir teman-teman di ayat 10 dari Yesaya 35 ini dikatakan demikian. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Seorang hamba Tuhan yang bernama Anathea Porter Young, dia memberikan penjelasan tentang ayat 10 ini dengan sangat bagus sekali ya. Dia berkata bahwa Yesaya 35 mengundang kita, mengajak kita untuk merefleksikan bahwa pada musim Advent atau pada minggu-minggu Advent ini kita merefleksikan, merenungkan bukan hanya kedatangan Allah di dalam Kristus Yesus, tetapi juga merefleksikan jalan pulangnya kita, teman-teman ya. Bahwa Allah datang, Allah ada di sini beserta kita. Kita bersorak, kita meloncat, kita bernyanyi memuji Tuhan. Dan bersama-sama kita berjalan pulang. Berjalan pulang maksudnya apa teman-teman? Ada satu pengharapan bahwa Tuhan kita satu hari kelak akan jemput kita semua orang-orang yang diselamatkan ini untuk pulang menikmati kebahagiaan selama-lamanya di sorga. Nah, perjalanan kita ini adalah perjalanan seolah perjalanan pulang. Perjalanan dengan sebuah sukacita bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita. Bahwa Tuhan selalu beserta kita. Meskipun ada kesulitan, jangan sampai kesulitan itu menghapus pengharapan dan sukacita kita. Karena Tuhan sudah datang menyelamatkan kita. Dan Tuhan berjanji terus menyertai kita. Maka mari kita bersama-sama dengan semua saudara seiman saling menguatkan. Bersama dengan Tuhan kita berjalan pulang. Berjalan dengan setia sampai akhir kelak nanti kita bertemu dengan Tuhan. Muka dengan muka di surga kelak. Mari kita sambut Natal pada tahun ini meskipun masih di tengah-tengah pandemi dengan sebuah iman yang diteguhkan dan dikuatkan oleh berita pengharapan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kuatkanlah hati kami. Tolong kami semua Tuhan, supaya jangan kami masih takut menghadapi kesulitan hidup ini. Tapi firman Allah yang menghibur, menguatkan kami, membuat pengharapan, sukacita meluap-luap dalam hidup kami. Dan kami boleh setia berjalan bersama dengan Engkau. Sampai kami nanti Tuhan pulang ke rumah Bapa yang kelak dengan setia, dengan tetap teguh, dengan tetap kuat. Karena kami mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan, dan penyertaan Tuhan buat kami seumur hidup kami. Tuhan, kami bersyukur untuk Natal yang sebentar lagi akan kami rayakan. Tuhan, siapkan hati kami dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan, dengan penuh damai sejahtera. Kami mau memuji Tuhan, menyambut Tuhan hari Natal, peringatan dan perayaan Tuhan, kasih Tuhan yang besar yang sudah mau datang buat kami 2000 tahun yang lalu. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Gailim Hendra atas penyampaian firman-Nya. Tuhan yang berkati pelayanannya ke depan. Saat ini kita mau memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer atau scan QR Code yang ada di layar. Atau bagi teman-teman yang belum punya nomor rekening, bisa juga dititipkan ke orang tua masing-masing. Untuk kode persembahan Glory Generation, boleh ditambahkan angka 1 di ujung jumlahnya. Saat ini kita juga mau menaikkan satu buah pokok doa syafaat. Kita mau berdoa untuk rencana pemerintah yang ingin membuka sekolah kembali pada bulan Januari tahun depan. Kita mau berdoa agar apapun keputusannya dapat menjadi keputusan yang terbaik bagi peserta belajar dan mengajar. Kita mau berdoa juga agar guru-guru maupun siswa dalam belajar nantinya bisa menerapkan protokol kesehatan dan kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang, Tuhan, kami ingin berdoa untuk rencana pemerintah yang akan membuka kembali sekolah-sekolah dan kampus-kampus pada Januari nanti. Berdoa Tuhan, Engkau yang pimpin apapun keputusannya nanti, jadi dibuka ataupun tidak, atau hanya datang untuk beberapa pelajaran saja. Engkau yang tahu, dan apapun keputusannya biarlah itu menjadi yang terbaik bagi negara ini.
Berdoa juga jika misalnya sekolah jadi dibuka, maka guru-guru dan murid-muridnya dapat menerapkan protokol kesehatan untuk kebaikan bersama, dan kegiatan belajar dan mengajar di setiap sekolah bisa berjalan dengan baik walaupun dengan keadaan seperti ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari saat ini kita mau mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari teman-teman, kita mau mengembalikan segala puji, hormat, dan syukur kita hanya kepada Dia. Segala puji, hormat, syukur. Segala puji, hormat, syukur, ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Doa berkat. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak kita semua untuk boleh berdiri di tempat kita masing-masing, dimanapun kita berada, dengan sikap hati yang penuh ucapan syukur dan penuh hormat kepada Tuhan. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk ibadah yang boleh kami lakukan pada hari ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami yang sekolah, kami yang sudah kuliah, maupun kami mungkin ada yang sudah bekerja. Tuhan berkati dalam seluruh apa yang kami lakukan. Boleh sungguh-sungguh kami lakukan dengan terus bersandar kepada Engkau dan boleh mendapatkan berkat pertolongan dari Tuhan. Tuhan berkati dengan kelancaran. Tuhan berkati juga dengan kekuatan buat iman kerohanian kami. Tuhan juga berkati kami semua dengan kesehatan. Berkati kami semua juga dengan keluarga, relasi yang baik, baik di dalam rumah kami maupun di luar rumah kami. Dan Tuhan terus tolong kami boleh bertumbuh dalam karakter kami untuk boleh semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong kami boleh terus setia kepada Engkau untuk beribadah, melayani, bersaksi, dan memuliakan Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau berkenan akan ibadah yang kami lakukan hari ini boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Ibadah selesai, teman-teman silakan saat teduh. Satu, dua, tiga, jadi coti di sini. We really were on a break. Woi, Woi, apaan sih sakit? ini skrip Natal mau gimana? Aduh, ntar lah, masih lama. Yuk, ntar apaan sih? Ini udah tanggal berapa? Aduh, jangan buru-buruin lah. Natal tuh udah tanggal 19, ini tuh belum selesai sama sekali. Kita masih raw banget idenya. Tenang aja. Yuk tenang, awas juga gak selesai. 1 week later. Woi, ini skrip gimana? Ini udah mau rapat nih. Aduh, you gak ngerti ya? Creative process itu ya, gak boleh diburu-buruin. Harus diam dulu, tenang dulu, nanti idenya baru dateng. Ya tapi gimana sekarang kreatif prosesnya ada deadline. Udah, tenang lah. Seni tuh gak bisa diburu-buruin. Satu, dua, tiga, coti-coti say goodbye.